berbicara, kita nyanyikan dulu lagu ajakan untuk mulai berdoa. Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, di tangan ini ada doa. Bila kita berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan. Yuk kita sama-sama mulai berdoa. Wahid, Isnani, salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita mengenai konsep dasar seni tari, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Ibu mulai ya. Kalau Ibu sebutin namanya, bilang hadir. Arkan, hadir. Anggun, Hadir. Dila, Hadir. Dinda, Hadir. Keisha, Hadir. Salsa, Hadir. Sipa, Hadir. Tasya. Hadir. Nah, hari ini alhamdulillah semuanya masuk. Sehat semua kan? Anak, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar seni tari. Nah, kalau minggu kemarin kan kita belajar mengenai seni rupa, seni musik, terus ada seni apa lagi? Seni drama. Untuk minggu ini kita belajar seni tari. Ada yang tahu nggak tari itu apa? Apa tari? Ada yang tahu? Pernah nonton orang lagi menari? Pernah. Pernah. Di mana? Di TV. Di TV. Di TV, ada yang secara langsung. Di TV. Kita belajar apa hari ini? Konsep dasar seni tari. Nah, tadi ada yang bilang tuh udah pernah ngelihat seni tari di TV, ada yang secara langsung, ada yang ngelihat tari dari acara penyambutan. Tari ini merupakan cabang seni yang mengungkapkan keindahan melalui ekspresi, gerak. Gerak yang ditampilkan yang ini memiliki makna tertentu, bukan hanya gerak kiri kanan depan belakang maju mundur aja, tapi setiap gerakan yang mereka lakukan itu memiliki makna tersendiri. Nah, media gerak tubuh ini disusun oleh yang namanya koreografer agar gerakan ini sedemikian rupa indah begitu, agar kita juga melihatnya itu enak dilihat, enggak yang misalkan nari berkelompok nih, misalkan yang satu gerakan ke kiri, yang satu ke kanan, kan gak kompak. Nah, di dalam tari, kalau kita nari itu harus memperhatikan unsur di dalam seni tari ini ada 4, yaitu ada wirupa,
Nah, anak-anak dalam menciptakan suatu tari, dalam menari kita harus memperhatikan unsur yang ada di dalam tari. Yaitu yang pertama ada yang namanya unsur wirupa. Unsur apa? Wirupa. Kemudian ada yang namanya unsur wiraga. Unsur apa yang kedua? Wiraga. Lalu yang ketiga itu ada unsur wirama. Unsur apa ketiga? Wirama. Wirama. Yang keempat ada yang namanya unsur wirasa. Unsur apa? Wirasa. Nah, unsur wirupa kita bahas yang pertama yaitu unsur wirupa. Unsur wirupa ini merupakan yang berarti rupa atau wujud. Rupa itu wujud, kayak kalian punya wujud, punya mata, punya hidung, punya telinga, itu wujud dari kalian. Nah, unsur ini memberikan kejelasan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penari melalui warna, busana, tata rias. Kemudian yang kedua ada unsur apa? Wiraga. Nah, Tasya diam dulu. Nah, wiraga ini berarti raga. Wiraga atau raga ini berarti dalam sebuah kesenian tari itu kita harus memperhatikan atau menonjolkan gerakan tubuh. Jadi kalau wirupa tadi berupa warna, berupa tata rias, kalau dari wiraga ini kaitannya ini erat sekali dengan yang namanya koreografi atau gerakan kita. Dari namanya saja wiraga, raga itu tubuh kita. Nah, kita harus menonjolkan gerakan kita. Kemudian yang ketiga ada wirama. Nah, wirama ini ritme atau tempo dari tari yang harus mampu menggerakkan tubuh sesuai dengan musik. Jangan lagunya di mana, gerakannya di mana. Jadi kita menari harus disesuaikan dengan musik. Kalau musiknya gerakan ini, kita gerakannya itu. Kan sudah ada yang namanya koreografer. Diam dulu. Koreografer. Nah, selanjutnya ada wirasa. Nah, wirasa ini unsur berupa rasa. Nah, kita menari itu harus pakai perasaan juga, enggak. Nah, wirasa ini unsur yang berupa rasa. Kita harus memperhatikan juga perasaan. Kita nari itu harus pakai perasaan. Enggak, kalau kita lagi kesal nari, yang tadinya gerakannya gemulai jadi cepet-cepet narinya, biar cepet sudah kan. Nah, itulah gerakan unsur-unsur dalam tari. Selain unsur, kita juga harus memperhatikan yang pertama. Dalam tari juga kita harus memperhatikan yang paling utama itu gerak. Karena dalam menari, gerak yang pertama kali dilihat oleh orang. Kalau gerakan kita salah, itu sangat terlihat sekali oleh penonton. Jadi kita harus memperhatikan gerak. Kemudian juga harus memperhatikan ruang. Kalau kita jumlahnya banyak, misalkan narinya kelompok, kita harus ngelihat dulu ruangannya ini kapasitasnya cukup nggak untuk nari. Kalau ruangan kita cuma segini, tapi orang yang nari 20 kan nggak cukup. Jadi tabrak-tabrakan narinya. Nah, dalam tadi juga ada waktu. Kita harus memperhatikan durasinya. Jangan pula nari nyampe 1 jam, yang nonton juga bosan. Kalian tinggal sendiri nari, nggak ada yang nonton. Kalian nari aja sendiri, orang nggak ada mau lihat lagi kalau udah 1 jam. Jadi kita harus memperhatikan durasinya supaya orang nggak merasa bosan. Mungkin cukup 7 menit, 8 menit, atau mungkin 5 menit, segitu udah cukup mungkin biar orang nggak merasa bosan. Tadi kita udah belajar mengenai seni tari dari unsur, terus apa saja yang harus diperhatikan. Sekarang kita peragain gerakan tari ampar-ampar pisang. Yuk kita peragain sama-sama ya. Tadi kita udah peragain tuh gerakan sederhana dari tari. Ibu berharap kalian hafalin ya di rumah.
Nanti minggu depan kita coba lagi sama-sama gerakan tari yang tadi supaya lebih kompak. Kalau tadi kan baru percobaan tuh kita sama-sama. Nanti kalian coba di rumah ya. Nanti kita coba lagi waktu di sekolah minggu depan. Ayo semuanya duduk dulu. Kita jelasin unsur dari seni tari. Nah sekarang apa aja unsur dari seni tari tadi? Wiru, kalau wirupa tadi berupa raga, wirupa tadi berupa wujud, wiraga berupa gerak, wirama berupa musik, terus wirasa berupa perasaan. Kalau kalian mau nari harus diperhatikan ya unsur itu supaya pesannya sampai ke penonton. Sekarang sebelum kita selesai nih pelajaran hari ini, ayo siapa ada yang mau nanya nggak sebelum selesai nih mata pelajarannya hari ini? Apa Dinda? Kalau nggak ada unsur wirasa dalam tari, pesan yang kita sampaikan dari tari itu nggak sampai ke penonton. Karena kan kita nari kan pakai perasaan tuh. Jadi melalui perasaan penonton juga dapat merasakan, oh pesan sedia yang mau disampaikan, oh berarti suasananya lagi senang, tarinya nih untuk ini. Kalau nggak pakai perasaan ya nggak nyampe, penonton nggak dapat apa di dalam tari itu, gitu. Masih ada lagi nggak? Nah sebelum pulang kita berdoa ya. Ayo berdoa mulai. Seni tari. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.